Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan membahas terkait knowledge management dan artificial intelligence. Ya, sebelumnya kita perlu mengetahui nih, apa itu data, informasi, dan pengetahuan. Kalau data itu merupakan fakta yang belum diolah, misalnya seperti angka atau value. Jadi data itu terdiri dari atribut dan juga nilai. Contohnya, data seseorang, berarti atributnya adalah nama, umur, kota, tempat tinggal, dan lain-lain. Value-nya berarti misalnya namanya Bambang. Untuk value dari umurnya berarti 30 tahun. Lalu value dari kota tempat tinggalnya misalnya Jakarta. Lalu informasi adalah data yang sudah diorganisir sehingga mempunyai makna tambahan. Informasi terdiri dari objek, atribut, dan nilai. Contohnya nih seperti yang digambar. Toko akan kehabisan stok dalam seminggu jika tidak pesan hari ini. Berarti objeknya adalah toko, atributnya adalah ketersediaan stok, sedangkan nilainya adalah akan habis dalam seminggu jika tidak dipesan hari ini. Dengan informasi, kita bisa memahami situasi secara lebih jelas. Lalu ada pengetahuan, yaitu pemahaman dari informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman, konteks, dan analisis. Pengetahuan ini lebih kaya dan lebih dalam dibandingkan informasi. Dia juga lebih berharga karena biasanya telah dipikirkan secara mendalam dan ditambahkan pengalaman dan penilaian seseorang secara unik. Nah, kalau pengetahuan ini terdiri dari objek, relasi, dan juga objek. Contohnya seperti di gambar, hubungi 800 555 222 untuk memesan stok tambahan. Berarti di sini ada kedua objek yang saling dihubungkan. Dan pengetahuan ini bisa membantu kita untuk membuat keputusan secara lebih bijak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, bagaimana pengetahuan dibentuk dari input melalui suatu aktivitas. Jadi, inputnya bisa berupa data atau informasi, yang kemudian bisa menghasilkan keputusan. Informasi atau pengetahuan bisa menciptakan pengetahuan baru. Pengetahuan yang sudah ada bisa divalidasi menjadi pengetahuan yang sah. Lalu, pengetahuan yang belum terstruktur bisa diolah menjadi aturan, pelajaran, dan prosedur. Proses ini terjadi melalui aktivitas seperti perbandingan, koneksi antara informasi, percakapan, dan juga analisis akibat atau konsekuensi. Semua aktivitas ini membantu mengubah input menjadi output yang bermanfaat. Jadi intinya pengetahuan ini nggak muncul begitu aja, tapi dibentuk lewat proses berpikir, berdiskusi, dan memahami hubungan antar informasi. Pengetahuan punya peran yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Alasannya karena pengetahuan adalah sumber daya utama dalam organisasi. Kalau nggak ada pengetahuan, proses kerja dan pengambilan keputusan mungkin akan terganggu. Lalu pengetahuan yang meningkat juga akan meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Serta pengetahuan ini bisa memberikan keunggulan bersaing bagi organisasi. Karena pengetahuan itu kan kompleks dan juga sulit untuk ditiru. Inilah yang membuat pengetahuan bisa menjadi sumber keunggulan bersaing jangka panjang bagi perusahaan. Lalu, karyawan yang punya pengetahuan mendalam itu dianggap sangat berharga. Kalau mereka keluar nih dari perusahaan, perusahaannya nanti yang rugi karena dia akan kehilangan aset berharga organisasi. Yang terakhir yaitu pembelajaran organisasi atau organizational learning. Pengetahuan itu harus terus diciptakan, dikumpulkan, dan dimanfaatkan dalam organisasi untuk membangun budaya pembelajaran yang kuat. Pengetahuan itu akan jauh lebih bermanfaat kalau dibagikan. Di sini ya, knowledge is power, but sharing knowledge is even more powerful. Pengetahuan organisasi adalah kumpulan pengetahuan yang terbentuk dalam organisasi dari pengalaman individu dan kelompok, tugas, serta interaksi yang terjadi dari waktu ke waktu. Ada dua jenis pengetahuan dalam organisasi, yaitu eksplisit dan tacit. Explicit knowledge adalah pengetahuan internal yang terstruktur. Dia mudah diakses karena sudah terdokumentasi dan tersusun rapi. Ciri-cirinya, dia bersifat objektif,
teknis, rasional, formal, mudah diajarkan, dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Contohnya seperti panduan kerja, dokumen SOP, dan manual book. Sedangkan kalau tacit knowledge itu merupakan pengetahuan internal yang tidak terstruktur. Jadi pengetahuan itu ada di dalam pikiran individu anggota organisasi. Maka dia sulit diakses dan biasanya diperoleh dari pengalaman langsung. Sifatnya subjektif, kognitif, dan memerlukan waktu yang lama untuk dikuasai. Contohnya seperti keahlian seseorang dalam bernegosiasi atau dalam kepemimpinan. Pengetahuan organisasi biasanya diklasifikasikan berdasarkan struktur dan kontennya. Berdasarkan struktur, pengetahuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang terstruktur, yaitu pengetahuannya tersusun rapi seperti prosedur kerja, buku panduan, pelatihan, dan dokumen resmi lainnya. Lalu ada pula pengetahuan tidak terstruktur, yang berupa informasi yang tidak tersusun secara sistematis. Contohnya seperti konten email, catatan rapat informal, atau percakapan lisan. Berdasarkan kontennya, pengetahuan dibagi menjadi empat. Yang pertama, declarative knowledge, yaitu pengetahuan tentang fakta dan informasi. Contohnya mengetahui bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Yang kedua, procedural knowledge, berarti pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Contohnya cara menjalankan mesin produksi. Yang ketiga, reasoning knowledge, berarti pengetahuan tentang alasan atau penyebab di balik suatu proses atau keputusan. Contohnya, kenapa strategi A lebih efektif dari strategi B. Yang terakhir, linguistic knowledge, berarti pengetahuan tentang bahasa, makna kata, dan interpretasi. Ini sangat penting untuk komunikasi yang tepat dalam organisasi. Salah satu cara untuk memikirkan tentang pengetahuan adalah dengan mempertimbangkan berbagai jenis knowing. Knowing what seringkali didasarkan pada pengumpulan informasi dan pada akhirnya penerapannya. Contohnya, kita tahu apa produk yang dijual atau apa tugas utama dalam suatu posisi di perusahaan. Proses menerapkan pengetahuan ini membantu menghasilkan knowing how atau bagaimana cara untuk melakukan sesuatu. Knowing how memerlukan pemahaman tentang urutan kejadian yang tepat atau kemampuan untuk melakukan serangkaian tindakan tertentu. Terkadang, petunjuk awal dari mengetahui bagaimana melakukan sesuatu muncul dari pemahaman tentang prosedur, rutinitas, atau aturan. Misalnya bagaimana cara mengoperasikan mesin atau menggunakan software. Mengetahui bagaimana melakukan sesuatu sepenuhnya dipelajari dengan benar-benar mengalami situasi sendiri. Akhirnya, knowing how dan knowing what dapat disintasiskan melalui proses penalaran yang menghasilkan knowing why. Knowing why adalah pengetahuan kausal tentang mengapa sesuatu terjadi. Misalnya, mengapa prosedur tertentu digunakan atau mengapa strategi tertentu dipilih. Ya, gambar ini menunjukkan bagaimana pengetahuan mengalir dan digunakan dalam perusahaan. Di sini dapat dilihat bahwa perusahaan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari dua sumber utama, yaitu riset pasar dan best practice atau praktik terbaik di industri. Di dalam perusahaan, pengetahuan diolah dan digunakan dalam beberapa fungsi penting. Contohnya di bagian planning, dia akan menghasilkan rencana strategis. Lalu di bagian training, dia akan memberikan pengetahuan ke karyawan. Di bagian IT, dia akan menyimpan pengetahuan di basis data, dokumen, dan email. Sedangkan di bagian business process engineering dan total quality management, dia akan menghasilkan proses baru berbasis pengetahuan terbaik. Semua ini menghasilkan dan menyebarkan knowledge dalam organisasi. Nah, pengetahuan ini juga mendukung seluruh proses utama bisnis, mulai dari pengembangan produk, pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, penjualan, dan lain-lain. Jadi contohnya di sini di bagian customer service,
Dia akan mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan dari customer langsung, sehingga dia bisa menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan untuk mengembangkan produk ke depannya. Nah, pengetahuan ini digunakan untuk mendukung setiap tahap dan juga dihasilkan dari pengalaman selama proses tersebut berlangsung. Jadi, pengetahuan ini tidak hanya didapat, tapi harus dikelola, disimpan, dan diterapkan di seluruh bagian organisasi, dari manajemen hingga operasional, supaya bisa meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan. Oke, kita mulai masuk nih ke knowledge management. Apa sih knowledge management itu? Ini merupakan proses untuk mengelola, mengarahkan, dan mengendalikan pengetahuan di dalam organisasi, seperti memperoleh, memvalidasi, memproduksi, mentransfer, dan mengintegrasikan pengetahuan. Tujuan dari knowledge management adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya dengan baik. Fokus utama dari knowledge management adalah untuk menciptakan value dari aset yang tidak berwujud, seperti pengalaman dan keahlian karyawan. Dia juga berfokus untuk memberikan pengetahuan terbaik kepada anggota yang tepat pada waktu yang tepat. Proses utama dalam manajemen pengetahuan meliputi creating knowledge, capturing and codifying knowledge atau menangkap dan mendokumentasikan pengetahuan, lalu distributing knowledge dan sharing knowledge. Ini merupakan sistem teknologi yang digunakan untuk mendukung proses manajemen pengetahuan yang mencakup 4 aktivitas utama. Yang pertama, share knowledge. Contohnya seperti groupware dan intranet. Ini termasuk dalam group collaboration system yang digunakan untuk kolaborasi tim, diskusi, dan berbagi informasi secara internal. Yang kedua, distribute knowledge. Contohnya seperti word processing, publishing, database, dan kalender elektronik. Ini disebut juga sebagai office automation system yang digunakan untuk membantu menyebarkan informasi melalui dokumen, web, atau alat komunikasi digital. Yang tiga, capture and codify knowledge. Contohnya seperti expert system, neural networks, fuzzy logic, dan juga intelligent agents. Ini merupakan bagian dari AI system, yaitu teknologi cerdas untuk mengidentifikasi dan menyusun pengetahuan secara otomatis. Yang keempat, create knowledge. Contohnya seperti computer aided design, computer aided manufacture, virtual reality, dan workstation investasi. Ini merupakan contoh dari knowledge work system yang digunakan oleh para profesional untuk menciptakan ide dan solusi baru melalui teknologi canggih. Inti dari manajemen pengetahuan adalah mengelola intellectual capital yang terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, human capital, yang merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh orang per orang di dalam organisasi, seperti keahlian, pengalaman, kapasitas dan kemampuan, kreativitas dan kemampuan beradaptasi, dan lain-lain. Ini merupakan pengetahuan yang tersirat atau tacit, yang sulit didokumentasikan tapi sangat berharga. Lalu yang kedua, social capital, yaitu pengetahuan yang muncul dari interaksi dan hubungan antar individu, termasuk jaringan kerja, hubungan dan komunikasi tim, bahasa dan pola kerja bersama, dan lain-lain. Ini menjadi jembatan antara pengetahuan individu dan organisasi. Lalu yang ketiga, corporate capital, yaitu pengetahuan yang tersimpan dalam sistem organisasi, seperti hak kekayaan intelektual, proses kerja, database, dan fleksibilitas sistem. Ini merupakan pengetahuan yang eksplisit, yang artinya mudah didokumentasikan dan disebarluaskan. Apa sih knowledge management system itu? Nah, atau kita singkat KMS ya. KMS ini adalah sistem yang mengatur orang-orang, prosedur, hardware, database, software, dan lain-lain secara terorganisir. Ini digunakan untuk menciptakan, menyimpan, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman organisasi. Tujuan dari KMS sendiri itu adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan yang ada dalam organisasi itu nggak hilang, jadi bisa diakses lagi
dan bisa digunakan ulang oleh siapapun yang membutuhkannya dan kapanpun informasi tersebut dibutuhkan. Ya, di tabel ini teman-teman bisa lihat ya contoh-contoh platform KMS dengan berbagai kegunaannya. Silakan dieksplor sendiri ya. Apa itu learning organization? Jadi, organisasi itu kan sebenarnya bukan cuma tempat untuk kerja ya, tapi juga tempat untuk tumbuh dan berkembang. Inilah yang dinamakan learning organization atau organisasi pembelajar. Jadi, setiap anggota itu berperan aktif dalam berinovasi, berbagi wawasan, dan juga belajar terus-menerus, sehingga organisasi bisa terus beradaptasi dan berkembang. Kenapa sih learning organization itu penting? Karena organisasi yang akan sukses di masa depan adalah organisasi yang bisa mengembangkan komitmen dan kemampuan belajar dari seluruh anggota di setiap level gitu. Sekarang ini, organisasi itu harus cepet-cepetan dalam belajar supaya dia bisa satu langkah lebih maju dibandingkan dengan kompetitornya. Ini yang akan menjadi keunggulan bersaing yang bisa bertahan lama. Lalu karena dunia ini semakin kompleks, dinamis, dan kompetitif secara global, maka organisasi juga perlu selalu belajar dan beradaptasi supaya tetap relevan dan juga mampu menghadapi perubahan. Ya, selanjutnya kita akan membahas terkait artificial intelligence. Sebenarnya teman-teman udah sering ya menggunakan AI, tapi teman-teman tahu nggak sih AI itu sebenarnya apa? Ya, jadi AI itu merupakan kemampuan komputer untuk meniru atau menyalin fungsi otak manusia, seperti berpikir, menganalisis, mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman. AI ini sebenarnya bukan teknologi baru ya. Dia sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 1956. Dan sekarang AI ini sudah digunakan dalam berbagai sistem komputer. Contohnya untuk membantu diagnosis medis, misalnya dalam menganalisis hasil scan atau gejala pasien, bisa juga digunakan untuk menjelajahi sumber daya alam, seperti mendeteksi kandungan mineral atau minyak bumi, lalu mendeteksi kerusakan pada perangkat mekanis, yang biasanya AI itu digunakan untuk mencari tahu apa yang rusak dan bagaimana cara memperbaikinya. Lalu AI juga bisa digunakan untuk membantu merancang dan mengembangkan sistem komputer lainnya. Dengan kata lain, AI juga bisa digunakan untuk menciptakan AI yang lain. Sistem AI itu merupakan gabungan dari manusia, prosedur, hardware, software, data, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun sistem komputer yang dapat meniru proses kecerdasan manusia. Sistem AI biasanya mencakup tiga kemampuan utama. Yang pertama, pembelajaran. Berarti, sistem mampu mengumpulkan informasi dan aturan tentang cara menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, penalaran. Berarti, sistem dapat menggunakan aturan atau logika untuk mencapai suatu kesimpulan atau keputusan. Yang ketiga, koreksi diri. Artinya, sistem mampu belajar dari hasil sebelumnya, lalu memperbaiki performa untuk skenario di masa depan. Jadi, sistem AI ini memang tidak hanya meniru cara manusia berpikir ya, tapi juga terus belajar dan berkembang dari waktu ke waktu. Inilah yang membuat AI menjadi sangat berguna dan digunakan di berbagai bidang. AI pada hakikatnya berusaha meniru indera manusia, baik itu cara manusia melihat, mendengar, sampai merasakan objek. Ini disebut sebagai perceptive system. Sistem yang cerdas merupakan sistem yang mampu melakukan hal-hal berikut, seperti belajar dari pengalaman dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, menghadapi situasi yang kompleks dengan pemikiran yang fleksibel, menyelesaikan masalah, bahkan saat informasi yang dibutuhkan tidak lengkap, menentukan hal yang penting, menyaring informasi yang relevan, bereaksi dengan cepat dan tepat terhadap situasi baru, memahami gambar visual, memproses simbol, dan bersifat kreatif serta imajinatif, serta menggunakan heuristik, yaitu metode coba-coba untuk menyelesaikan masalah ketika pendekatan matematis tidak bisa digunakan. AI memiliki beberapa cabang, contohnya robotics.
yaitu pembuatan robot yang bisa bergerak dan melakukan tugas fisik. Lalu ada pula vision system, yang membantu komputer atau mesin untuk melihat dan mengenali gambar atau objek. Contohnya seperti kamera pengenal wajah atau sistem keamanan berbasis visual. Lalu ada juga learning system, yaitu sistem yang bisa belajar dari data dan pengalaman. Contohnya seperti rekomendasi film di Netflix atau rekomendasi produk-produk saat kita berbelanja di e-commerce. Yang keempat, Natural Language Processing atau NLP. Ini merupakan sistem yang memungkinkan komputer untuk memahami, menulis, atau berbicara dalam bahasa manusia, seperti chatbot atau virtual assistant. Lalu ada pula neural networks yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia dan digunakan untuk mengenali pola yang kompleks. Contohnya untuk mendeteksi penyakit dari hasil scan medis. Dan yang terakhir, expert system atau sistem yang meniru keahlian seorang pakar untuk memberikan saran atau keputusan. Jadi, expert system adalah sistem komputer yang menggunakan hardware dan software untuk menyimpan pengetahuan dan menarik kesimpulan seperti yang dilakukan oleh seorang ahli manusia. Fungsi dari expert system utamanya adalah untuk pengambilan keputusan yang dirancang agar mampu menyelesaikan masalah yang kompleks dan memberikan solusi yang andal berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Kini, expert system semakin sering digunakan, contohnya pada sistem diagnosis medis yang memberikan rekomendasi pengobatan. Di bidang teknis juga bisa ya, untuk mendeteksi kerusakan mesin atau perangkat. Expert system memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia mampu menangani algoritma kompleks dan data besar dalam waktu yang cepat. Yang kedua, dia bisa memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat sasaran. Yang ketiga, expert system bisa memberikan hasil yang konsisten dan akurat untuk mencegah kesalahan yang fatal. Yang keempat, expert system mampu memproses data dalam jumlah yang besar dengan efisien, dan dia juga bisa menangani berbagai jenis data, baik itu gambar, video, maupun rekaman suara. Yang kelima, expert system dapat mendukung pengambilan keputusan penting dan membantu organisasi dalam menghadapi situasi yang rutin maupun yang darurat, sehingga organisasi bisa meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional. Expert system terdiri dari 6 komponen. Knowledge base adalah komponen utama dari expert system yang berisi semua informasi penting, seperti data, aturan, kasus-kasus sebelumnya, dan hubungan antar data. Fungsi utama dari knowledge base adalah untuk menyimpan pengetahuan yang dibutuhkan oleh sistem untuk mengambil keputusan. Rules atau aturan dalam knowledge base biasanya dalam bentuk pernyataan if then. Contohnya, jika suhu seseorang lebih dari 38 derajat Celcius, maka kemungkinan orang tersebut akan demam. Aturan ini merupakan pernyataan bersyarat atau conditional statement yang menghubungkan kondisi dengan tindakan atau hasil. Dengan kombinasi antara aturan dan data, sistem bisa menyimpulkan keputusan seperti seorang ahli. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi, database akan menyimpan fakta atau raw facts, lalu akan diolah menjadi informasi yang mendukung keputusan, dan nanti knowledge base akan menghubungkan pola dan relasi untuk menghasilkan pemahaman yang tinggi. Komponen yang kedua yaitu development engine, yang membangun aturan dan proses yang akan digunakan oleh sistem pakar berbasis AI. Di sini ada dua pendekatan ya. Yang pertama menggunakan prosesor. Prosesornya bertindak sebagai kerangka kerja atau shell untuk menyelesaikan masalah tertentu. Prosesor ini akan diisi dengan pengetahuan atau knowledge base yang dihubungkan agar sistem bisa bekerja secara efektif. Pendekatan yang kedua yaitu menggunakan bahasa pemrograman tradisional. Jadi pengembangan expert system ini bisa dilakukan dengan bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan lain-lain. Namun, pendekatan ini akan membutuhkan pengetahuan dari seorang ahli gitu, manusia untuk merancang logika dan juga alur sistemnya. Setelah proses
Pengembangan sistem harus diuji dan disempurnakan. Ini bisa memakan waktu yang lama, mulai dari beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan, tergantung dari tingkat kompleksitas sistem yang dibuat. Komponen yang ketiga yaitu inference engine, yaitu mesin berpikir. Dia yang akan mencari informasi dan hubungan antar data di dalam knowledge base, lalu dia yang akan memberikan jawaban, prediksi, dan saran berdasarkan logika dan aturan, dan bertindak sebagai pengganti pakar manusia dalam pengambilan keputusan. Ada dua strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, forward chaining atau penalaran maju. Berarti menggunakan fakta yang sudah diketahui untuk sampai pada kesimpulan atau keputusan. Contohnya kayak yang tadi, jika suhu tinggi, maka seseorang mungkin akan demam. Sedangkan kalau backward chaining atau penalaran mundur, berarti mulainya dari hasil atau tujuan. Baru deh melacak kembali tuh untuk mengetahui alasan atau fakta yang mendasari keputusan itu. Contohnya, untuk memastikan seseorang mengalami infeksi, maka sistem harus mencari gejala yang mendukung kesimpulan tersebut. Komponen yang keempat yaitu explanation facility, yang memungkinkan pengguna atau pengambil keputusan untuk memahami bagaimana sistem pakar sampai pada kesimpulan atau hasil tersebut. Contohnya, sistem ini bisa menjelaskan hasil A muncul karena gejala B dan C terdeteksi, gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan seseorang itu misal kena penyakit jantung karena ada gejala A, B, C, D. Nah, lalu komponen yang kelima yaitu knowledge acquisition facility, yaitu komponen yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan secara efisien. Lalu dia juga bertugas untuk membangun serta memelihara knowledge base. Komponen yang keenam adalah user interface atau antarmuka. Dia merupakan jembatan antara pengguna dan expert system. Tugasnya yaitu untuk menyederhanakan penggunaan sistem agar mudah dia pahami dan digunakan oleh user. User interface terdiri dari dua bagian utama, ada input dan ada output. Input merupakan tempat pengguna memasukkan data atau pertanyaan, sedangkan output adalah tempat sistem menampilkan jawaban, hasil, atau rekomendasi. Nah, siapa aja sih yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan expert system? Pertama, domain expert. Dia merupakan orang atau kelompok yang memiliki keahlian atau pengetahuan spesifik yang ingin ditiru oleh expert system. Contohnya dokter dalam sistem diagnosis medis. Kedua, knowledge engineer. Dia merupakan orang yang memiliki pelatihan atau pengalaman dalam merancang, membangun, dan memelihara expert system. Dia yang bertugas untuk mengambil pengetahuan dari expert dan mengubahnya menjadi aturan dan logika di dalam sistem. Lalu yang ketiga yaitu knowledge user, yaitu orang atau kelompok yang menggunakan dan mendapatkan manfaat dari sistem pakar dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, petugas customer service yang menggunakan sistem untuk menjawab pertanyaan teknis dari pelanggan. Cabang AI selanjutnya yaitu Artificial Neural Network atau kita singkat sebagai ANN. ANN adalah sistem komputer yang dirancang untuk mengenali pola atau tren dalam kumpulan data besar dengan cara kerja yang meniru fungsi otak manusia. Gimana sih cara kerja ANN? Pertama, ANN ini menjalani training phase untuk belajar dari data yang diberikan. Lalu, data input diproses melalui weighted connection atau jaringan koneksi berbobot, dan dia akan berubah seiring dengan proses pembelajaran. ANN kemudian menghasilkan output atau hasil berdasarkan pola dan tren yang ditemukan dari data. ANN dapat digunakan dalam image recognition atau pengenalan gambar, dan juga pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, dan analisis prediktif seperti prediksi pasar atau perilaku pelanggan. Cabang selanjutnya yaitu vision system. Vision system merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan komputer untuk mengambil gambar visual, menyimpan gambar tersebut, dan memanipulasi gambar untuk berbagai keperluan. Contoh teknologi dari vision system adalah AR atau augmented reality
Dia merupakan bagian dari vision system yang menampilkan gambar buatan komputer ke dunia nyata dengan bantuan kacamata atau alat khusus, goggles ya. Contoh penggunaannya, di dalam dunia medis, dokter bedah bisa menggunakan kacamata AR pas lagi operasi. Jadi, gambar dari komputer ditampilkan langsung ke pandangan mereka untuk membantu meningkatkan ketelitian dan memudahkan navigasi ke area yang rumit dan menghindari kesalahan kritis. Selanjutnya ada machine learning, yaitu kemampuan komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan performa tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Artinya, komputer bisa menyesuaikan diri dan membuat keputusan berdasarkan pengalaman atau data sebelumnya, seperti manusia belajar dari latihan. Nah, apa sih hubungannya machine learning sama AI? Jadi machine learning itu merupakan bagian dari AI yang fokusnya pada algoritma yang memungkinkan sistem untuk belajar sendiri dan beradaptasi terhadap data baru. Contoh pengaplikasian dari machine learning yaitu NLP, Natural Language Processing. Dia merupakan fungsi dari machine learning yang memungkinkan komputer untuk memahami dan berinteraksi dengan bahasa manusia. Contohnya, kalau di HP kalian tuh ada fitur speech to text, dari suara menjadi tulisan. Terus chatbot, customer service yang otomatis, dan juga, search function di Google yang bisa memahami maksud pengguna. Kayak contohnya kita mau mencari sesuatu di Google, tapi ada typo-typo, itu Google tetap bisa menghasilkan, eee, hasil pencarian sesuai dengan yang kita inginkan, walaupun ada typo. Itu adalah teknologi NLP. Nah, supaya bisa belajar, mesin itu perlu dilatih terlebih dahulu menggunakan berbagai pendekatan. Tujuan utama dari semua metode pelatihan ini adalah untuk mengenali pola dan juga untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna, serta untuk menganalisis dan memecahkan masalah dengan cepat dan akurat. Jenis-jenis pelatihan dalam machine learning itu ada 4. Yang pertama, supervised learning. Berarti menggunakan data yang sudah diberi label, jadi udah ada jawaban yang benar gitu ibaratnya. Jadi mesin itu belajar dengan cara membandingkan hasilnya dengan jawaban yang benar. Contohnya, seperti deteksi spam email berdasarkan kategori spam atau bukan spam. Nah, lalu, jenis yang kedua, unsupervised learning. Berarti datanya nggak ada labelnya, jadi nggak ada jawaban yang benar. Mesin harus cari pola sendiri dari data. Contohnya, saat mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja atau yang dinamakan clustering. Yang ketiga, reinforcement learning, yaitu belajar dari trial dan error. Jadi, mesin berinteraksi dengan lingkungan dan belajar dari hadiah atau hukuman. Contohnya, robot yang belajar berjalan atau AI yang bermain game. Yang keempat, semi-supervised learning, artinya gabungan dari data yang berlabel dan tidak berlabel. Ini membantu meningkatkan akurasi pembelajaran dengan biaya pelabelan data yang lebih rendah, karena kan ada yang dilabel ada yang enggak. Contohnya untuk pengenalan wajah yang hanya sebagian kecil datanya yang diberi label. Machine learning ini sudah diterapkan di berbagai industri. Yang pertama contohnya di industri data analytics. Biasanya organisasi menggunakan model data berbasis machine learning ini untuk perencanaan strategis dan meningkatkan profitability. Biasanya teknologi yang digunakan adalah predictive analytics untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Lalu sudah digunakan juga dalam bidang cyber security. Ya, machine learning ini meningkatkan keamanan cyber dengan cara melindungi data dari peretasan dan kebocoran. Ini sangat penting untuk mengembangkan software antivirus dan sistem monitoring yang canggih. Di bidang asuransi pun juga sudah diterapkan machine learning ya. Biasanya untuk menganalisis data dalam jumlah besar, menentukan premi secara tepat, mendeteksi potensi penipuan lebih cepat,
dan juga bermanfaat untuk meningkatkan layanan pelanggan dan membuat prediksi melalui model prediktif. Selain itu, machine learning juga diterapkan di bidang logistik dan juga supply chain management. Jadi machine learning ini bisa membantu mengenali pola visual dan menganalisis lingkungan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dia bisa mendeteksi masalah lebih awal saat inspeksi produk nih, sehingga prosesnya jadi lebih cepat dan akurat. Di bidang kesehatan juga sudah menerapkan machine learning, contohnya pada rekam medis elektronik. Jadi, machine learning ini digunakan untuk memprediksi kebutuhan staf dan juga bisa digunakan untuk mencegah penyakit dan mengoptimalkan pelayanan pasien. Selain itu juga bisa digunakan untuk mendeteksi penipuan kesehatan ya. Dia bisa, ngedetect nih klaim asuransi mana yang mencurigakan. Dia juga bisa membantu proses hukum supaya kerugian finansial itu bisa dihindari. Ya, selanjutnya ada NLP, yaitu bagian dari machine learning yang menggunakan komputer untuk memahami, menganalisis, memanipulasi, dan menghasilkan bahasa alami, seperti bahasa Inggris dalam bentuk teks atau suara. Jadi, NLP ini menggunakan deep learning, yaitu pembelajaran dari teknologi yang diberikan pengguna, baik dalam bentuk ketikan maupun suara. Contohnya saat kita sedang mencari sesuatu di Google. Nah, ini penerjemah online, Google Translate nih. Dia juga pakai NLP. Tapi mereka nggak cuman menerjemahkan kata per kata ya, mereka harus memahami konteks kalimat agar hasil terjemahannya lebih akurat dan alami. Selanjutnya ada robotics. Dia merupakan teknologi yang menggabungkan teknik mesin, ilmu komputer, dan machine learning untuk menciptakan perangkat yang mampu melakukan tugas dengan tingkat presisi yang tinggi. Jadi fokus utama robot industri ini adalah untuk kecepatan, akurasi, dan juga keamanan. Contoh robot industri itu ada robot Cartesian yang digunakan untuk 3D printing. Lalu ada robot Scara, dia itu lebih cepat. Dia bisa bergerak secara lateral dan berputar, dan banyak digunakan di bidang kesehatan, seperti contohnya untuk mencetak alat medis 3D. Oke, ada juga jenis articulated robot, yaitu robot yang dirancang untuk meniru gerakan tangan manusia. Dia dilengkapi dengan rotary joints atau sendi berputar yang memungkinkan si robot melakukan gerakan yang kompleks. Jadi robot ini sering digunakan di industri manufaktur, terutama dalam produksi otomotif, karena dia mampu bekerja dengan tingkat presisi dan kecepatan yang tinggi. Dan dia keunggulannya adalah mampu menangani tugas yang berbahaya bagi manusia. Contohnya kayak di lingkungan yang beracun atau yang suhu yang ekstrim, karena dia punya sendi yang fleksibel. Robot-robot yang digunakan di dalam lini produksi otomotif adalah robot yang punya tangan artikulasi, ya. Jadi robot ini, memungkinkan proses produksi berjalan dengan cepat dan presisi, terutama dalam pekerjaan kayak pengelasan, atau pemasangan komponen dan juga pengecatan. Selanjutnya ada Brain Computer Interface. Dia merupakan teknologi yang memungkinkan interaksi langsung antara struktur saraf otak manusia dengan komputer. Tujuan dari BCI adalah untuk menerjemahkan informasi dari pikiran menjadi aktivitas atau tindakan. Contoh pengaplikasian BCI adalah cochlear implant. Ini bisa digunakan oleh orang-orang penyandang tunarungu atau orang yang memiliki gangguan pendengaran. Jadi dia bisa mengubah sinyal menjadi suara gitu. Sehingga orang-orang tersebut bisa punya kemampuan untuk mendengar. Yang kedua adalah brainwave scanning headset. Jadi headset ini bisa memindai gelombang otak lalu mengubah menjadi informasi yang bisa dianalisis dan digunakan untuk mengambil keputusan atau untuk interaksi sistem. Kemunculan AI ini memang menimbulkan pro dan kontra ya. Ada banyak pihak yang menganggap bahwa AI bisa menggantikan pekerjaan manusia, gitu. Jadi banyak manusia yang susah mencari pekerjaan karena sudah digantikan AI. Tapi pada kenyataannya itu nggak 100% benar. Bahkan dengan adanya AI,
Diperkirakan upah tenaga kerja tuh malah jadi meningkat gitu, asalkan AI itu harus di-manage dengan tepat. AI harus bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan malah menciptakan lapangan kerja baru, bukan cuma gantian pekerjaan manusia aja. Contohnya nih, karir-karir baru yang muncul di bidang AI. Yang pertama ada data scientist, yaitu dia adalah orang yang menganalisis data yang kompleks untuk menemukan pola dan tren, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Lalu ada juga peran machine learning engineer. Dia yang dia yang membangun dan mengoptimalkan sistem AI. Biasanya pakai bahasa pemrograman sederhana kayak Python atau Java. Lalu bisa juga jadi software developer. Dia yang mengembangkan sistem berbasis AI dan juga machine learning yang bisa diterapkan di berbagai sektor, baik itu kesehatan, telekomunikasi, hukum, dan lain-lain. Atau bisa juga teman-teman kalau mau jadi robotics scientist yang tugasnya merancang robot-robot inovatif. Lalu kalau misalnya teman-teman suka bisnis nih, teman-teman bisa jadi business intelligence developer. Kalian nanti akan mengubah data mentah menjadi wawasan bisnis yang bisa ditindaklanjuti. Kalian juga bisa menjadi AI research scientist yang nanti akan mengembangkan model machine learning. Oke, sekian materi dari hari ini. Terima kasih.